Kita langsung saja part 2 dari novel Kidnap episode 10. Mel, aku membelikan makanan ringan untukmu, teriak Min begitu sampai di rumah. Min sekarang sudah agak lega kembali ke rumah, dengan senyuman di wajahnya, meski agak kelelahan, karena banyak menangis. Men, panggil Min lagi, ketika dia tidak mendapat jawaban apapun. Min mulai merasa aneh, jadi dia bergegas untuk memeriksa Men di kamar, tetapi ternyata dia tidak ada di sana. Di kamar mandinya juga kosong. Ki, apakah kamu melihat Men? Teriak Min kepada Ki dari lantai dasar. Ki berjalan keluar untuk melihat di sekeliling rumahnya tidak ditemukan. Keduanya mulai merasa khawatir. Kamu pernah bilang kalau semua orang di gang ini tahu tentangnya, kan? Bolehkah kita mencoba bertanya? Min mengangguk dan berjalan keluar untuk bertanya kepada tetangga di gang. Tapi tidak ada yang melihat. Min berjalan ke garasi Adam memperbaiki mobilnya. Min bergegas masuk dan bertanya, Vi, apakah kamu melihat Men? Aku tidak dapat menemukan adikku. Aku menelepon dan dia tidak menjawab. Apakah kalian tidak bertemu? Katanya dia akan pergi menemuimu di pemakaman. Min mendengarnya dan merasa mati rasa. Kim mulai khawatir. Jika ada Men yang mengikutinya, dia harus menemuinya. Namun Men memilih untuk tidak pergi menemui kami berdua. Ini benar-benar terlihat di luar karakter Men. Apakah menurutmu Men akan mendengar apa yang kita bicarakan? Mendengar ini, ekspresi Min menjadi lebih khawatir dari sebelumnya. Min dan Ki berkendara kembali ke pemakaman. Tanyakan pada setiap vendor di area tersebut. Dikonfirmasi bahwa Men datang ke sini sebentar dan kemudian kembali. Tapi tidak ada yang tahu kemana perginya. Min ambruk di kursinya, merasa lemas. Mencoba untuk chat line Men, meminta maaf kepada Men dengan berbagai cara. Dia bahkan tidak berharap bahwa Men akan memahami atau memaafkannya. Dia hanya berharap untuk mendapatkan keadaan Men cukup aman. Ki terus melihat Min yang mencoba memperlihatkan foto Men dan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Suasana menjadi semakin mencekam. Ki kemudian memutuskan untuk menekan tombol telepon dan menelpon Kaca. Apakah ada yang salah, Ki? Ayah, aku punya masalah mendesak yang memerlukan bantuanmu. Setelah Ki menelepon Kaca dan meminta Kaca membantu berkoordinasi dengan polisi untuk menemukan Mena, setelah menunggu hanya beberapa jam, mereka menerima rekaman CCTV dari terminal bus yang dituju Men menuju Bangkok. Min dan Ki tidak mengerti. Jadi apa yang dipikirkan Min dan mengapa dia pergi ke Bangkok? Tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengemudi dan segera datang ke Bangkok. Saat berada di dalam mobil, Min buru-buru menelepon Kanong Jae. Seandainya Men pergi mencarimu, Min, jangan khawatir. Jika mendatang ke Bangkok, aku tidak akan membiarkannya lolos kemanapun. Terima kasih banyak, Dan. Aku serahkan padamu. Min menutup telepon dari Kanong Jae. Masih ada ekspresi kekhawatiran yang jelas. Ki mencoba menepuk lembut Min dengan tangannya untuk menghiburnya. Entah bagaimana, kita akan menemukan Men. Tenang saja. Ki berhenti untuk mengisi bahan bakar dan parkir di tempat istirahat. Tidak lupa pergi membeli sesuatu. Ki teringat sejak pagi Min belum makan apa-apa. Makan dulu, kamu belum makan apapun sejak pagi. Sambil berbicara, Ki mengambil roti kukus dan membaginya menjadi dua dengan tangannya dan menyerahkan yang lebih besar kepada Min. Kenapa? Tanya Ki sambil melihat Min tersenyum sedih saat menerima roti kukus. Ingat apa yang kukatakan padamu sebelum orang tuaku meninggal? Aku tidak pernah bersikap baik pada Mene. Ya? Min melihat roti kukus di tangannya dan tersenyum pahit. Dia juga membelikanku setengah roti kukus. Min menggigit roti kukusnya. Rasanya sangat mirip dengan roti kukus yang diberikan Men padanya. Setelah pemakaman orang tuaku, aku hanya bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku tidak bisa makan apapun. Dan kerabatku berdebat tentang siapa yang harus diberi makan. Min masih ingat perasaan aneh yang ia rasakan saat melihat bayangan kerabat jauhnya berdiri dan memilih siapa yang akan diadopsi, seolah-olah mereka sedang memilih anak anjing liar. Tiba-tiba, tangan Min memberiku roti kukus yang telah dibagi dua. Tangan itu mencuri perhatianku dari kata-kata yang bermain di kepalaku. Min menoleh ke arah Min yang berseragam sekolah. Di belakang Min ada sebuah koper besar yang sedang dipersiapkan untuk tinggal bersama seorang kerabat.
Peimin, ambil yang besar, ada juga telur asinnya. Separuh kecil roti itu ada di tangan Men yang lain. Men melihat Peimin belum makan apapun. Ambil saja yang lebih besar, kata Men sambil tersenyum, meski matanya masih sembab karena menangis. Dia memberikan potongan roti kukus yang lebih besar kepadaku, padahal biasanya dia selalu mendapat yang lebih besar. Peimin, bolehkah aku tinggal bersama timnya? Min mengerutkan kening dan menatap Men. Aku telah kehilangan ayah dan ibuku. Aku tidak ingin kehilangan Peimin lagi. Men menunduk sebelum melirik kerabat jauh itu semua orang asing. Men siswa SMP dan aku siswa SMA tanpa ayah dan ibu. Men mengkhawatirkan Peimin. Men takut kalau Peimin tidak punya Men. Peimin tidak akan makan apapun, Ya, Men sudah lebih baik dari Min dalam hal ini karena dia harus minum obat sepanjang waktu. Jadi dia tidak pernah kehabisan makanan. Oleh karena itu, dia pasti bisa menjagaku. Tetaplah bersama Min, Peimin. Peimin sendirian. Min sudah bisa merawat Peimin. Min mendengarnya dan langsung tertawa dan menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Peimin. Min menepuk punggung Min dengan lembut. Saat melihat kakaknya menangis seperti ini, Min melupakan kesedihannya. Hanya bertekad untuk menjaga Min. Min perlahan memeluk Men. Sebelum memeluknya erat, keduanya tertawa dan menangis tanpa henti. Min menoleh menatap wajah kita berdaya. Dia tidak punya air mata lagi untuk menangis. Aku benar-benar harus menemukan Men. Ki, dia penting sekali bagiku. Aku tahu. Ki dengan lembut mengusap punggung Min untuk menghiburnya. Min dan Ki sedang berjalan kembali ke mobil. Ponsel Min tiba-tiba menerima panggilan dari James. Min terkejut, namun memutuskan untuk menjawabnya. Ada apa, James? Min, kamu tidak perlu bertanya-tanya kenapa. Tapi saat ini aku sedang bersama Men di rumah sakit. Jadi kamu segera datang ke sini. Men membuka matanya. Rasa sesak di dada dekat alat pacu jantung. Tubuh Men masih terlihat lelat. Gambar di depannya adalah terangnya lampu rumah sakit. Men menoleh untuk melihat ke sisi tempat tidur dan melihat Min sedang duduk memegang tangannya, menatapnya dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Bagaimana keadaanmu? Min bertanya dengan lembut. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Min dengan lembut. Lebih baik, jadi bagaimana Men itu bisa tinggal bersama James? Aku bertanya kepada James dan dia berkata tunggu sampai Men bangun dan menceritakan kisahnya sendiri. Ketika Men mendengar pertanyaan itu, dia menghela nafas. Katakan padaku, bajingan, masalah apa yang kamu sebabkan? James menggelengkan kepalanya. Meski begitu, suaranya masih penuh simpati dan kasih sayang. Men melihat kartu nama Spider diremas dan dibuang. Dan kemudian Peimin bertingkah aneh. Jadi aku mencoba menelepon untuk menanyakan hal ini. Tapi saat Peimin berada di pemakaman, Men menduga Peimin benar-benar tidak nyaman dan pasti tidak akan menceritakan kisahnya dengan mudah. Jadi Men diam-diam mengikutimu. Jadi kamu mendengar apa yang aku bicarakan dengan Ki? Min menganggun. Jantung Min berdetak kencang saat Men membenarkan apa yang paling dia takuti. Jadi Men mencoba menelpon Spider. Aku harap dia memilih Peimin seperti sebelumnya. Dari apa yang aku dengarkan, Spider menelepon untuk memberitahunya hal ini, dan dia bertanya, siapa yang datang untuk berbicara atas nama Min? Itu menipu dia dengan mengira dia adalah manajermu. Spider menjelaskan kepadanya bahwa dia telah update pelanggan, dan pelanggan telah menghubungi orang baru. Dia tidak datang tepat waktu dan sepertinya Spider ada di sana bersama direktur dan bajingan itu menjengkelkan, seperti dia bosan menjadi bintang film. Dia tidak berbicara dengan baik, Men tidak menyukainya. Bahkan memikirkannya pun, aku masih kesal. Men mengerutkan kening sementara Min memegang pelipisnya, karena dia tidak mengira Men bisa membuat masalah seperti itu. Serius, Men? Oh, darahku panas, IRN. James mendorong kepala Men. Ketika aku sampai di depan tim, aku melihat bahwa itu adalah anak-anak. Aku mengira ada anak nakal yang menyebabkan masalah, membuang-buang waktu bekerja, dan mengejarnya seperti anjing. Aku melihat orang-orang marah, jadi aku berlari melihatnya. Aku masih tidak percaya kalau itu dia. Aku kecapekan, jadi mesinnya bermasalah. Tapi kata dokter hanya sedikit, menjalani sedikit operasi dan menjadi lebih baik dah. Tapi kali ini, kamu bisa pergi ke rumah sakit pemerintah untuk dioperasi, Peimin. Tidak apa-apa, aku masih punya uang dari hasil penjualan rumah. Dokter yang di sini, itu orang yang sama jadi tidak ada yang salah. Jawab Min,
Namun wajah Min masih terlihat bingung. Badan Min menjauh, seperti tidak berani mendekati Men seperti dulu setelah mengetahui dari mulut Men bahwa Men mendengar apa yang dia katakan kepada Ki. Penya, melihat si Min melakukan segalanya untukku. Kalau punya sesuatu, berikan dulu pada Men, kebutuhan Men yang terpenting. Apalagi soal makanan. Men selalu mendapat potongan yang lebih besar. Men bisa mengerti sepenuhnya bahwa Min sangat berniat merawat Men. Sampai-sampai Men tidak merasa kehilangan apapun. Kalau Min menyebut semua kompensasi itu, menurutku itu sudah dikompensasi di masa lalu. Tetapi jika sampai pada titik meninggalkan segalanya untuk Men, menurutku itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh Men. Kata Men kepada Min dengan sikap serius dan perlahan-lahan ulurkan tangan untuk memegang tangan Min. Men tidak bisa bahagia kalau pihak Men sendiri masih belum bahagia. Hari ini sebelum Men akan menjalani operasi, Men meminta Min memaafkan diri sendiri karena Men tidak bisa marah pada Min sejak awal. Ayah dan ibu tidak akan marah sama sekali, hanya Min yang tersiksa. Dan kemudian, dibiarkan ini pergi. Air mata yang menurut Min akan hilang, itu mengalir keluar lagi. Min bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena Men paling mengenal Min. Bukan hanya Men yang kehilangan ayah dan ibu, semua yang hilang dari Min juga hilang. Dan mengapa Min harus membawa semua hal ini sendirian? Berhentilah bertingkah kerede, senyuman cerah dan ekspresi kekanak-kanakan yang khas dari Men muncul di depan Min lagi. Men bersiap untuk operasi malam ini. Ki memutuskan untuk membawa Min pulang, mandi dan ganti baju di rumah sebelum kembali lagi. Ki mengantarnya ke kamar tidur. Begitu masuk, Ki pergi mengambil handuk di lemari dan menyerahkannya kepada Min. Min menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Lala, pergilah mandi. Bisakah kamu mengesampingkannya dulu? Aku belum mau mandi. Apa ini? Apa kamu perlu bantuan untuk mandi? Min tidak memikirkan pilihan ini. Namun ketika Ki menawarkannya, dia berbalik dan melihatnya dengan penuh minat lalu tersenyum. Ki menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Kamu akan tetap memiliki perasaan seperti ini. Meski mengeluh, Ki tetap menyukai Min. Dalam bak mandi besar, Ki menggelembung hingga berbusa. Ada Min yang berendam bersamanya, hangatnya air harumnya, dan Ki dipelukannya. Min kini sedikit santai. Ki memijat lembut tangannya, karena teringat waktu itu Min membuatnya terasa enak. Terima kasih banyak. Ini pertama kalinya aku merasa ada orang yang benar-benar ada di sampingku, kata Min. Tapi aku bukan satu-satunya yang bersamamu. Kamu tahu bahwa semua orang sangat mencintaimu. Namun, terima kasih telah bersedia datang ke dalam hidupku. Meskipun aku gila, aku selalu melakukan hal-hal buruk. Min mempererat pelukan di antara mereka, seolah-olah dia takut antriannya hilang. Ki mengulurkan tangan dan membelai lembut kepala Min, lalu perlahan mendorong dirinya menjauh untuk mengubah posisi duduknya menjadi duduk saling berhadapan dengan Min. Min, dengarkan aku, tidak peduli bagaimana sebelumnya, masa lalu seperti apa, tidak masalah bagiku. Karena sejak aku bertemu denganmu, kamu selalu menjadi anak baikku. Biarkan aku menjadi anjing lagi. Meskipun mereka mengatakan itu, mereka berdua saling menatap dalam-dalam dan mengerti. Min perlahan mendekat ke Ki dan Ki memiringkan wajahnya untuk menerima ciuman dari Min. Pasalnya, semakin mereka mengenal satu sama lain dalam segala hal, semakin kuat pula rasa cinta antara Min dan Ki. Bahasa tubuh mereka saling memberitahu bahwa mereka mencintai dan menghargai keberadaan mereka. Berapa banyak satu sama lain? Suara ciuman mereka bergema di kamar mandi. Suara puas terdengar di tenggorokannya. Suara Ki, meski samar, menjadi jelas. Semakin kamu mendorong Min untuk memberimu ciuman, semakin lama semakin keras. Suara nafasnya yang tersengal-sengal membuat hasratnya semakin besar. Min melonjak ingin mendengar lebih banyak suara Ki. Aku ingin memberikan segalanya lebih dari ini, dan ingin mengambil lebih banyak dari Ki. Ki mulai menyadari bahwa ini sudah keterlaluan, ketika tangan Min mulai nakal di mana-mana. Telapak tangan Min cukup besar, sehingga ibu jarinya bisa membelai paha bagian dalam, sementara ujung jari lainnya juga mengusap pahanya. Bibir Min menempel di telinga, leher, bahu, dan bahkan dada Ki. Sebelum menghisap, menyeret, dan menjelati seluruh tubuh Ki. Ki sendiri ingin sekali menjadi orang yang menyentuh tubuh Min. Namun saat melihat Min terlihat mabuk, begitu terobsesi untuk mencicipi tubuh Ki. Ki hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang egois di depannya,
Ki dicium dan diremas hingga kulitnya menjadi sidik jari berwarna merah muda terang di sekujur tubuhnya. Ki tahunya tidak akan berhenti begitu saja, karena saat ini orang di depannya seperti serigala yang sedang lapar. Tidak ada salahnya menganiaya korban. Min lakukan sesuatu yang menyenangkan di tempat tidur. Ki memohon mengendalikan suaranya agar tidak bergetar, karena Min memasukkan jari secara perlahan, meski hanya 2 jari. Namun ukuran jari Min membuat seluruh tubuh Ki gemetar. Bukan hanya suaranya saja, tubuh Ki mengerut. Wajahnya bersandar di bahu Min. Meski sebenarnya sedang berendam di air, Ki bisa merasakan keringat yang merembes keluar. Tapi suara di sini lebih bagus daripada di kamar. Aku suka sekali dengan suaramu, bisik Min dengan nada puas. Suara Min di saat seperti ini juga membuat wajah Ki memanas, tapi Ki sama sekali tidak bisa memberitahu Mira, karena jika Min mengetahuinya, dia mungkin akan melontarkan kata-kata aneh untuk menggodanya, hingga kami tersesat di ranjang tanpa henti. Aku rasanya di sini tidak enak. Min suka dengan suara Ki di saat seperti ini. Semakin banyak Ki berbicara, semakin Min berpura-pura menggerakkan tangannya lebih cepat. Sampai Ki benar-benar harus menampar bahu Min, mendorong dirinya keluar dan memberinya ekspresi serius. Sepertinya dia ingin lebih melakukannya di tempat tidur. Padahal, di dalam bak mandi itu licin dan licin, sempit dan sempit. Ada satu tempat lainnya di dalam mobil. Nanti kedua kalinya di tempat tidur, Min memohon. Tidak, Ki mengenal Min. Jadi dia hanya berdebat sebentar. Kalau tidak dia akan digoda lagi. Hari ini adalah hari burukku. Tidak bisakah kamu melakukan apa yang aku inginkan? Min memohon pada Ki, tapi tangan di bawah air menindas Ki sampai dia tidak ada energi untuk berdebat. Cukup kuat bahkan untuk duduk tegak. Ki mengatupkan bibirnya untuk menahan suaranya. Wajahnya memerah, tapi itu tidak membantu, karena itu hanya ritme nafasnya saja yang suka didengarkan Mina. Kenapa Golden? Jelas sekali itu serigala, pikir Ki dalam hati, kamu sialan. Ki telah berhenti berkelahi. Sepertinya di saat seperti ini, dia mungkin harus selalu mengalah pada Min. Setiap kali kita melakukannya bisa dibilang Ki dibully oleh Min. Di satu sisi, dan kali ini Min mendengarkan suara yang ingin dia dengar dari Ki sampai dia puas. Sekali lagi, Ki dikalahkan oleh Min. Min bangun lagi sekitar jam 11 malam. Ki masih telanjang dan tertidur, meringkuk di bawah selimut tebal. Kepala Ki berada di bahu Min dengan penuh kasih sayang. Min tersenyum penuh semangat dan diam-diam mencium pipi Ki. Setelah itu, Min mengambil kertas catatan ditampon di pipi Ki. Di kertas itu tertulis pergi temui Min di rumah sakit. Min berjalan melewati ruang tamu. Lampu dinyalakan redup. Aku bisa mendengar suara TV dinyalakan. Hari ini, Ibu Yadamet Hakiwat, terdakwa kasus pembunuhan, telah menyerahkan diri kepada polisi di kantor polisi Provinsi Maesaryang, Provinsi Mae Hong Son. Min mendengar ini dan terkejut. Kun Yada menyerahkan dirinya? Ke kaca yang sedang menonton berita melihat Min berjalan turun dari rumah dan menekan tombol untuk menutup. Min berbalik, menatap wajah kaca dan menundukkan kepalanya memberi salam sopan. Merasa sedikit canggung yang menerima pembayaran rumah dari kaca namun masih belum putus dengan Ki. Bagaimana kabar adikmu? Kaca bertanya, membuat Min terkejut. Apakah Tuan Kaca tahu tentang aku dan Men? Aku selalu tahu semua yang terjadi dengan Ki dan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya Anda juga mengkhawatirkan Ki, jadi kenapa Anda tidak mencoba memberitahu Ki bahwa Anda juga mengkhawatirkannya? Tidak peduli apa yang aku katakan, dia selalu menentangku. Dia mungkin tidak terlalu menyukai wajahku. Sejauh yang aku tahu, sepanjang waktu Ki ada di rumahku, Ki tampak khawatir tentang Anda sepanjang waktu. Segala sesuatu yang dilakukan Ki meski berbahaya, dia melakukannya karena ingin Anda aman. Kaca mau tidak mau terkejut mendengarnya. Kun Kaca, tidakkah kamu berpikir untuk memberikan apa yang diminta Ki? Ki sendiri belum siap mengorbankan ibunya. Dan dia juga belum siap mengorbankan salah satu dari kalian. Dia mengkhawatirkanmu selama ini. Anda sendiri satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Aku mengerti betapa menakutkannya Ki harus menghadapi kekalahan seperti itu lagi. Kaca terdiam. Tidak sulit bagi Kaca untuk memahami hal ini ya. Karena sekarang keluarganya yang tinggal Ki saja, sama seperti Ki yang tinggal hanya dia saja. Ki hanya takut kehilanganmu.
Jika Anda menunjukkan kepadanya sedikit saja bahwa Anda benar-benar berusaha untuknya, segalanya akan menjadi lebih baik. Jadi aku harus memulainya dengan apa? Kemudian, dia akan tahu bahwa aku juga sedang berusaha. Mengapa kamu tidak membangunkanku ketika kamu datang untuk menjaga Min? Kiki masuk ke ruang pemulihan. Ki lalu bertanya pada Min terlebih dahulu. Aku lihat kamu tidur nyenyak, jadi aku tidak mau membangunkanmu, kata Min dari dalam hatinya. Aku berjuang hingga dia tertidur di dadanya, sampai dia tertidur, hingga dia bahkan tidak bisa mengenakan pakaian apapun. Siapa yang berani bangun di tengah malam? Dan bagaimana kabar Min? Dia menjadi lebih baik. Setelah sedikit pulih, dia bisa keluar dari rumah sakit. Bagus sekali, ini aku membelikan makanan untukmu. Kalau kamu bosan dengan makanan rumah sakit, Kim membawakan sekantong makanan. Bantu aku. Min datang untuk mengambil berbagai makanan dan menaruhnya di piring untuk Manny. Dia secara tidak sengaja memberikan semua makanan itu kepada Man. Karena kebiasaannya, Min menatap Min dengan tajam. Apakah kamu sudah sarapan? Belum. Telur rebus ini bisa dibagikan. Aku belum terlalu lapar. Min mengambil sebutir telur rebus. Jika sebelumnya, Min akan memberikan semuanya kepada Med. Tapi kali ini, Min menggunakan tangannya untuk membagi telur rebus menjadi 2 bagian yang sama dan memberikannya kepada Men. Ah, sama saja. Kalau Men kenyang, kamu pasti kenyang. Apakah seperti itu? Men tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengambil setengah telur rebus untuk dimakan. Mulai sekarang mari kita lakukan seperti ini. Apapun yang kita miliki dibagi rata. Aku tidak bisa memberimu kurang dariku. Aku tidak akan menerimanya seperti itu. Men kembali berceloteh seperti biasa. Min tersenyum lebar dan menganggun. Aku lega. Sudah berapa tahun kamu menyimpan masalah ini untuk dirimu sendiri? Sapa Ki, saat aku berduaan dengan Min di ruang tunggu rumah sakit. Bagaimana denganmu? Berapa tahun lagi kamu akan menyimpannya? Tanya Min. Ki mengerutkan keningnya. Tadi malam, aku juga berbicara dengan ayahmu. Aku pikir dia sendiri ingin menyesuaikan keadaan. Tolong mengerti dia, tidak ada yang perlu kubicarakan dengannya. Aku sudah mengatakan semuanya. Ki, bisakah kamu mencoba memberinya kesempatan lagi? Aku berbicara dengannya kemarin. Dia sepertinya sangat ingin memahamimu. Percayalah, aku punya banyak hal lain yang masih ingin kubicarakan dengan orang tuaku tapi tidak bisa. Ki mendengarnya dan terdiam. Perasaan menyesal itu sudah sangat lama melekat di hatiku. Ki, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang tidak akan kamu sesali di kemudian hari seperti yang aku lakukan. Setelah berpikir, Ki memutuskan untuk kembali dan menyesuaikan pemahamannya dengan Kaca secara tatap muka di rumah. Dia tidak lupa menghubungi Kaca bahwa dia akan pergi berbicara dengannya dan Kaca langsung merespon. Ki berhenti di perempatan lampu merah yang sepi. Entah kenapa Ki merasa pembicaraan dengan ayahnya kali ini mungkin akan membuahkan hasil yang baik. Ki akan mencobanya. Menurutmu bagaimana aku harus memulai? Apa yang harus kukatakan dan harus bersikap tenang sampai berakhir? Dulu, aku merasa belum mengatakan semuanya. Mudah marah dengan argumen Kaca. Bagaimana caranya agar aku tidak menyesalinya nanti seperti yang dikatakan Miang? Karena dia terlalu sibuk memikirkan tujuannya, Ki sama sekali tidak memperhatikan sekelilingnya, hingga jendela mobil diketuk pelan. Ki terkejut dan menoleh untuk melihat gambar terakhir yang Ki lihat. Itu adalah orang di luar mobil yang menggunakan palu berayun langsung ke jendela samping pengemudi. Sebelum bergegas masuk, menggunakan sapu tangan untuk menampilkannya di hidung dan mulut Ki. Bau bahan kimia yang menyengat menyebar kemana-mana. Tubuh Ki berangsur-angsur menjadi tidak berdaya. Gambar itu perlahan kabur dan berubah menjadi hitam pekat. Selesai, bersiap-siaplah dengan episode 11 episode keramat.